Lince Kalangi. Baiklah, topik bahasan kita hari ini yaitu mengenai standar akuntansi UMKM. Nah, nanti di sini pemateri akan menerangkan apa-apa saja yang akan disampaikan, apa saja yang harus dilaporkan untuk memenuhi kriteria standar akuntansi yang berlaku yang ditetapkan oleh IAI. Yang kedua juga mengenai perpajakan untuk UMKM serta sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM. Tadi kita mulai buka dengan pada mengenai PPS. Jadi apakah saya perlu ikut PPS? Mungkin nanti akan disampaikan pada saya siapa-siapa saja yang wajib ikut PPS dan apa saja masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian kita supaya kita terhindar dari pengenaan sanksi maupun denda. Baiklah, acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Winston Manihuruk, SE, SH, MSc, CA, CTL. Mohon kurikulum vitae-nya ditampilkan. Kami menunggu ditampilkan, saya bacakan kurikulum vitae Pak Dr. Winston Manihuruk. Pak Dr. Winston Manihuruk adalah Direktur Utama Halo Pajak. Pendidikan beliau D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta. S1-nya di Akuntansi Universitas Ekonomi UI. S2 Perpajakan FISIP Universitas Indonesia, dan S3-nya Manajemen Keuangan Universitas Pajajaran. Sedangkan pengalaman beliau, fungsional pemeriksa pajak, kepala seksi banding, kepala seksi PPH Badan, dan kepala seksi pengawasan konsultasi DJP dari tahun 1991 sampai 2021. Saat ini beliau menjadi partner di PT Principia Global Consulting, serta Direktur Utama Halo Pajak. Kepada Dr. Winston Manihuruk, waktu dan layar saya serahkan untuk memandu acara materi hari ini. Silakan Pak Winston. Terima kasih kepada Pak Sadas Tumorang. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UKM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iren. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Victory AI Palar. Yang kami hormati Dekan FEB Universitas Samratulangi, Ibu Debbie Christina Rotinun Sulu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yoga Saksono. Yang kami hormati Ketua IAI Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Lince Kalangi. Dan yang kami hormati para pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Oswald Nathan Tumilar dan Bapak Dasa Midharma Putra. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana sudah diinformasikan bahwa topik webinar kita pada hari ini adalah aspek perpajakan dan akuntansi untuk UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Hadirin peserta webinar, penyampaian materi kita pada hari ini kita bagi dalam dua sesi. Yang pertama nanti akan dibawakan standar akuntansi keuangan untuk UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Oswald. Nanti kita harapkan penyampaian materi bisa 30 menit Pak Oswald. Dan juga nanti materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dasa Midharma tentang perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP. Kita berharap juga waktu 30 menit nanti bisa mencukupi untuk materi bisa disampaikan oleh Pak Dasa. Dan nanti setelah selesai materi kita akan masuk ke tanya jawab ya. Kami berharap para peserta bisa menangkap semua materi yang akan disampaikan, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung nanti ditanyakan melalui chat room dan nanti akan kami bacakan untuk dijawab oleh para pemateri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi penyampaian materi. Yang pertama Bapak Oswald, kami mohon supaya CV Pak Oswald ini ditampilkan di layar. Bapak
Oswald Nathan Tumilaar, SEMEAK, CACTAP. Ya, beliau adalah pendiri kantor jasa akuntan Oswald Nathan dan juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Ya, beliau menyelesaikan S1 dari Universitas Samratulangi dan S2 Magister Ilmu Ekonomi dari FE Universitas Samratulangi. Beliau sudah mengalami banyak pengalaman ya di berbagai bidang ya, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai koordinator kantor jasa akuntan di Sulawesi Utara dari 2019 sampai 2023 dan juga ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bitung periode 2022 sampai 2025. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Oswald untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami berikan, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Di siang hari ini, waktu saya akan memberikan mengenai standar akuntansi keuangan IMKM. Memang saya akan tampilkan slide karena waktu hanya 30 menit, jadi kita langsung saja. Mungkin ini slide-nya sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Ini ada standar akuntansi keuangan IMKM. Mungkin kalau slide-nya tidak kelihatan, mohon langsung diberikan info ya. Gitu. Suara saya bisa kedengaran juga ya? Suaranya jelas, Pak Oswald. Silakan, Pak. Suara saya bisa jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Jadi standar akuntansi keuangan IMKM ini sebenarnya sudah dibawakan oleh IAI dari tahun 2019, 2018, dan 2019. Jadi sebenarnya orang pasti bertanya-tanya kenapa ada SAK etap, kemudian ada SAK IMKM. Ini tentunya kita melihat dulu latar belakangnya. Ini latar belakangnya dari tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia ini yang cukup banyak. Kemudian tujuan dari SAK IMKM ini dari amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Kemudian di sini juga memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan berdasarkan kas ke berbasis akrual. Kemudian tentunya tujuan SAK IMKM ini untuk membantu para pelaku UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan adanya perkembangan dan ukuran kompleksitas transaksi bisnisnya di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini pertama, dia memenuhi definisi etap dan tentunya memenuhi kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam penerapan di sini setidaknya selama 2 tahun berturut-turut kita menggunakan yang kemudian masuk dalam entitas mikro, kecil, menengah. Di sini juga kita melihat definisi etap di sini kan kalau dalam bukunya sebenarnya cuma kecil sih. Kalau standar akuntansi keuangan mikro ini bukunya hanya sekitar 60 halaman dia, ya 59 halaman. Di sini dalam memenuhi definisi etap entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Sebenarnya hampir sama dengan UMKM. Kemudian menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal, namun berbeda dengan IMKM. IMKM ini tidak secara umum bagi pengguna eksternal. Di sini kita lihat
dalam Undang-Undang UMKM kita melihat ada kriteria-kriteria usaha, dan saya rasa ini kriteria-kriteria usaha. Kalau usaha mikro, kekayaan bersih paling banyak ini 50 juta gitu. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Nah, sedangkan kriteria usaha kecil di sini memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Begitu juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Begitu juga kita bisa melihat kriteria usaha menengah di sini kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai dengan 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 M sampai 50 M. Nah, ini kriteria-kriteria di dalam UMKM. Jadi kita bisa melihat dalam kriteria-kriteria ini mana yang menggunakan SAK IMKM atau SAK etap atau menggunakan SAK pada umumnya. Nah, di sini ada pengecualian ruang lingkup. Jadi di sini juga terdapat, jadi ada punya akuntabilitas publik yang signifikan atau dia di sektor jasa. Disinilah ruang lingkup dari IMKM, punya akuntabilitas publik yang signifikan, baik itu sektor jasa keuangan ataupun sektor yang lain. Nah, di sini ada keterangan jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan. Ini pengecualian. Nah, konsep dan prinsip, termasuk dalam konsep dan prinsip pervasif. Nah, di sini ada dasar pengukuran untuk unsur-unsur laporan keuangan. Nah, tentu kita melihat berdasarkan biaya historis. Nah, di sini dalam laporan keuangan kita ketahui ada aset dan liabilities. Oh, bentar ya. Slide-nya tidak jalan ya? Ya, slide-nya nggak jalan, Pak Oswald. Oh, nggak jalan ya. Bagaimana kalau panitia bisa share screen aja? Apa dari host aja Iya. dijalankan, Pak Oswald? Bentar ya. Ini bentar ya, saya coba share kembali ya. Nah, ini bisa ya? Belum tampil, Pak. Coba dilanjut dulu, Pak. Bisa kelihatan enggak? Oh, udah. Coba. Udah ya? Nah, ini dari... Oke, lanjut lagi. Lanjut masuk di konsep dan prinsip pervasif. Terus aja. Nah, kita di sini ya. Nah, jadi di konsep prinsip pervasif di sini kita next ya. Next. Di dasar pengukuran. Nah, jadi dasar pengukuran dan unsur-unsur laporan keuangan. Tentu kita lihat biaya secara historis. Nah, di sini kita melihat di dalam laporan keuangan juga ada aset dan liabilitas. Nah, di dalam aset di sini yang kita ketahui tentu ada kas, setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Nah, begitu juga dengan liabilitas. Kas atau setara kas yang diterima atau kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan liabilitas atau kewajiban kita. Nah, kita next. Nah, ini ada asumsi-asumsi dasar di dalam laporan keuangan. Jadi di sini ada dasar akrual. Nah, dasar akrual di sini terkait tentang aset, terkait tentang kewajiban atau liabilitas, terkait tentang ekuitas atau modal, kemudian ada penghasilan dan beban diakui jika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. Ketika terpenuhi, kalau tidak, gimana? Kemudian ada kelangsungan usaha. Nah, kelangsungan usaha tentunya kemampuan untuk melanjutkan usaha di masa depan, kecuali jika entitas akan dilikuidasi, berhenti beroperasi tanpa alternatif lainnya. Tentu setiap UMKM tidak ingin usaha yang dibuatnya hanya untuk setahun aja. Tentu
harus berkelangsungan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat pendapatan-pendapatan yang diperoleh. Kemudian konsep entitas bisnis. Nah, konsep entitas bisnis di sini pemisahan antara entitas bisnis dengan pemilik dan entitas lainnya. Transaksi antara entitas bisnis dan pemilik bisnis atau entitas lainnya. Nah, di sini yang asumsi dasar sehingga adanya UMKM. Next, kita bisa next. Nah, kita masuk di dalam penyajian laporan keuangan. Sederhana sih sebenarnya kalau kita bisa next aja. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari laporan keuangan? Banyak kalau berdasarkan dengan SAK UMKM, tujuan laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi posisi keuangan gitu. Namun tujuan dari laporan keuangan kan pada dasarnya para UMKM ini memikir untuk apa sih kita buat laporan keuangan. Mending kita mengejar omset, mending kita mengejar penjualan kita supaya laba kita atau profit kita bertambah, supaya pendapatan kita bertambah. Pada dasarnya pelaku UMKM hanya memikirkan itu, hanya memikirkan bagaimana cara menjual, bagaimana cara memanage orang kerja, tapi mereka tidak memikirkan sebenarnya tujuan laporan keuangan ini apa. Nah, ini tujuan laporan keuangan di sini menyediakan informasi keuangan untuk dijadikan sebagai dasar evaluasi. Sebenarnya laporan keuangan ini dijadikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan tentunya. Yaitu pengguna yaitu laporan keuangan yaitu pemilik. Jadi dari laporan keuangan ini sebenarnya si pemilik UMKM bisa mengevaluasi, misalkan pendapatannya 10 juta dalam setahun. Namun biaya yang dikeluarkannya juga cukup besar gitu. Biaya-biaya apa yang bisa ditekan sehingga laba bersihnya bisa lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi laporan keuangan ini sebenarnya tujuannya untuk menjadi bahan evaluasi gitu. Jadi para pelaku UMKM ini jangan hanya memang penting memikirkan bagaimana meningkatkan laba, meningkatkan penjualan, itu sangat penting. Namun lebih pentingnya lagi jika ada laporan keuangan untuk sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan gitu. Untuk bulan-bulan berikutnya bagusnya biaya-biaya mana yang bisa ditekan dan tidak mengganggu kegiatan operasional dari usaha tersebut gitu. Next. Nah, ada komponen laporan keuangan. Nah, komponen laporan keuangan di sini berbeda dengan SAK secara umum gitu. SAK secara umum sangat banyak ya, ada sekitar 5 gitu. Namun di dalam standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah ini hanya cukup 3, yaitu laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Ini tentunya sangat mudah lah saya rasa untuk para pelaku UMKM untuk perlahan-lahan bisa mulai belajar atau mulai menerapkan laporan keuangan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk sebagai bahan evaluasi dari setiap apa yang kita sudah kerjakan selama sebulan gitu. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita bisa next. Nah, ini laporan posisi keuangan hanya terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Sangat sederhana. Di dalam standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Hanya ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset tetap. Sedangkan liabilitasnya atau kewajibannya hanya ada utang usaha, utang bank, di dalam ekuitas ada modal, dan ada saldo laba. Sangatlah sederhana. Jadi di dalam Ikatan Akuntan Indonesia dalam penyusunan standar akuntansi keuangan ini sudah lebih disederhanakan lagi untuk para pelaku UMKM. Sedangkan di laporan laba rugi hanya
terdapat pendapatan, ada pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Sedangkan beban Oke, terima itu kasih. hanya Arul, terdiri atas dua, yaitu beban usaha dan pertama beban yang lain-lain. kita mau Kemudian ada sampaikan ke Arul, laba sebelum kalau pajak, ini yang menjadi kemudian topik ada beban pajak penelitian penghasilan, Arul, kemudian Arul dapatlah harus menguasai laba setelah pajak. teori, Nah, yang bahkan ketiga ini ada konsep catatan pikiran atas yang laporan membentuk keuangan. Nah, catatan atas laporan rangka keuangan pikir ini sehingga terdiri betul-betul dari, apa yang Arul kerjakan itu iya ya, ada suara betul-betul bentar. bermanfaat. Kita lagi ujian. Kita lagi. Silakan Pak Oswald. Oke, tes. Slide-nya kok hilang ya yang tadi ya. Kita yang apa laporan keuangan tadi bisa kembali. Nah, ini. Nah, jadi di dalam catatan atas laporan keuangan pun ini hanya berisi tentang catatan pernyataan sesuai dengan standar akuntansi keuangan IMKM. Kemudian ada rangkuman tentang kebijakan akuntansi yang dilakukan, kemudian ada informasi tambahan dan rincian dari pos-pos tertentu yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi sangatlah lebih dimudahkan gitu. Kalau kita melihat yang sebelum-sebelumnya, kalau mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum, mungkin para pelaku UMKM baru melihatnya saja sudah malas mempelajarinya. Nah, saya rasa kalau laporan keuangan untuk UMKM hanya sederhana seperti ini tentu sangatlah mudah, gitu, sangatlah mudah untuk diterapkan. Namun dalam proses ini tentu harus ada step by step yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM. Gitu. Para pelaku UMKM, bagaimana yang mungkin yang dahulu hanya melakukan proses pencatatan keluar masuknya kas, berarti kita mulai merubah secara perlahan-lahan. Apalagi pembicaraan dari tadi ada kerjasama dengan universitas untuk pendampingan untuk para pelaku UMKM, inilah sangat mudah. Gitu. Namun ketika para pelaku UMKM sudah menerapkan laporan keuangan seperti ini, maka para pengusaha UMKM ini sudah bisa lebih dapat mengevaluasi atau lebih dapat mengatur posisi keuangannya UMKM dengan baik dan benar tentunya. Yang benar belum tentu baik, baik juga belum tentu benar. Gitu. Maka ketika sudah menerapkan standar yang berlaku secara umum untuk UMKM ini, saya rasa sudah lebih enak lah ke depan. Bisa next. Nah, kemudian sebenarnya ketentuan transisi dan tanggal efektif. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya SHK IMKM ini sebenarnya sudah diatur dari 2016, namun baru diterapkan per 2018 hingga saat ini. Karena tahun-tahun sebelumnya ini, tahun 2009 ini sudah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ini menyusun SHK etap. Nah, dari SHK etap ini baru dibuatlah SHK IMKM. Oke, kita next. Nah, ini ketentuan transisinya yang sudah saya jelaskan yang tadi. Jadi penerapannya ini harus konsisten. Gitu. Kita mau menggunakan SHK IMKM atau SHK etap atau standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Namun kalau kita melihat kembali lagi di kriteria-kriteria IMKM tadi, nah, kita bisa melihat yang modalnya sekian, kemudian usahanya peredaran brutonya sampai berapa, bisa menggunakan apa. Semua tergantung para pelaku UMKM. Next. Oke. Nah, ini tanggal efektifnya per 2018. Gitu. Oke, mungkin kalau next juga paling sudah selesai. Karena materi tentang standar akuntansi keuangan ini hanyalah sederhana dan sangatlah mudah. Gitu. Bukunya hanya begini kecil, tipis sekali dan bisa lebih dimudahkan bagi para pelaku UMKM. Oke, Pak Winston.
Ini tadi sudah disampaikan dengan padat ya dan lengkap ya semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Dasa Medharma Putra. Saya mohon supaya CV dari Pak Dasa ditampilkan. Ya, Pak Dasa ini saat ini bertugas sebagai fungsional penyuluh ahli muda di Kanwil Pajak di Sulawesi. Beliau menyelesaikan studinya dari jurusan akuntansi Politeknik Universitas Hasanuddin dan melanjutkan kuliah juga di STAN, program di Rumah 1, Setia Indonesia, Makassar tahun 2007, dan Magister Hukum dari Universitas Muslim Indonesia dan Magister Akuntansi dari Universitas Muslim Indonesia juga. Beliau saat ini bertugas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak di Kanwil LJP Sulut Tenggomalut ya. Dan beliau adalah fungsional penyuluh ahli muda. Baiklah Bapak Ibu, para peserta webinar, kita akan mendengarkan materi akan disampaikan oleh Pak Dasa. Pak Dasa, silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Iya, baik, terima kasih Pak Winston. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur alhamdulillah kita bertemu dalam acara webinar mengenai aspek perpajakan dan akuntansi UMKM. Nah, dikaitkan pula dengan sosialisasi mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan usaha UMKM. Pertama-tama izinkan saya menyapa dulu yang terhormat kepada Ibu Iren Suryani selaku Asdep dari pembiayaan dari KUKM yang telah membuka acara tadi. Terus yang terhormat kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh bidang SDM, dalam hal ini Bapak Victori Palar. Yang terhormat juga kepada Bapak Joga Saksono selaku Kabid P2 Humas dari yang mewakili Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulut Tenggomalut. Dan yang terhormat pula kepada Ibu Dr. Debbie Christina Rutinsulu, SMSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Yang terhormat pula kepada Ibu Dr. Lince Kalangi, SE MEAKCA, selaku yang telah juga memberikan sambutan tadi. Dan terhormat pula kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Winston Manihuruk, SE SHMSI CACTL dari Halo Pajak. Dan kepada Bapak Oswald Nathan Tumilar, selaku pemateri dari mengenai SAK dari EMKM. Baik, dan seluruh para peserta webinar hari ini, izinkan saya untuk men-share screen materi mengenai aspek perpajakan dan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan usaha UMKM. Mohon izin Bapak Ibu, waktu saya diberikan adalah 30 menit, mungkin efektifnya 30 menit lebih sedikit. Saya mengisi waktu dari Pak Oswald tadi agak cepat, dari setengah jam yang diberikan, mungkin saya akan mengambil waktu dari Pak Oswald tadi. Baik, sebelum masuk ke aspek perpajakan ini, mau menyampaikan materi, kami dari fungsional penyuluh Kanwil biasanya kami memberikan yang namanya semacam tes kecil bahwa bagaimana peserta untuk sebelum masuk ke materi untuk bisa memahami terlebih dahulu pemahaman mengenai aspek perpajakan untuk UMKM. Jadi mohon dibantu kepada Bapak Ibu, kami berikan waktu 1-2 menit, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk men-scan barcode atau bisa mengetikkan alaman di https://bit.ly/halo-pajak. Kami berikan waktu 1-2 menit, nanti mengisi identitas, nama, dan alamat email, dan selanjutnya men-submit pertanyaan dan jawaban yang ada. Nah, sedikit pemahaman mengenai UMKM ini yang disampaikan oleh Bapak Yoga tadi, bahwa
usaha UMKM ini adalah usaha yang betul-betul menjadi andalan. Karena apa? Karena pemerintah sangat melihat dari yang digambarkan tadi oleh Pak Yoga bahwa usaha ini sangat bertahan di masa-masa yang sangat sulit dibandingkan dengan usaha-usaha lain. Nah, UMKM ini hampir 96% tadi memegang peranan penting baik dari sisi tenaga kerja dan usaha dan maupun juga dari produk domestik bruto. Nah, kita melihat ini bahwa apa yang telah dilakukan oleh usaha UMKM ini setidaknya juga dari pemerintah selalu memberikan yang namanya insentif perpajakan. Nah, dari tahun 2020 sejak masa pandemi di bulan Maret, insentif tersebut diberikan sampai dengan di PMK 149 di akhir tahun 2021 sampai Desember 2021. Nah, berlanjut ke 2022 insentif tersebut sudah tidak diberikan lagi. Namun ada hal yang menyangkut di dalam undang-undang HPP yang memberikan yang namanya batasan tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak bagi pelaku usaha UMKM yang nantinya akan tidak dikenakan pajak penghasilan PP 23. Baik Bapak Ibu, sekiranya kita memanfaatkan efisiensi waktu, mungkin pertanyaan ini sudah mungkin telah dijawab dibantu oleh Bapak Ibu sekalian dalam men-scan barcode yang telah ditayangkan di slide. Baik, memasuki yang mengenai dasar hukum. Nah, berbicara mengenai dasar hukum Bapak Ibu, bahwa ada beberapa ketentuan yang mengatur. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang 1983 ini adalah telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyangkut tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sudah ada mengalami hampir kurang lebih 6 kali perubahan. Terakhir Undang-Undang Cipta Kerja terus beralih ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini ada menyangkut yang telah disampaikan tadi Pak Yoga, ada 6 ruang lingkup, antara lain mengenai ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak mengenai cukai, pajak karbon, dan yang terakhir ini yang sedang berjalan adalah program pengungkapan sukarela. Selanjutnya mengenai aturan yang paling mendasari adalah sebelumnya adalah peraturan pemerintah yang sebelumnya tarif 1% adalah PP nomor 46 tahun 2013 berubah menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini untuk mekanisme penyetoran 0,5% dari PPh dari usaha bruto tertentu. Selanjutnya menyangkut tentang bagaimana peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, peraturan pemerintah ini ada perubahan terkait dengan tingkat klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, selanjutnya terkait mengenai pemberian insentif yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang sudah hampir 6 tahapan pemberian insentif. Dan tahapan terakhir adalah di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 yaitu PMK 149 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, inilah dasar hukum yang menyangkut mengenai aspek perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kita beralih mengenai pemahaman filosofi pengertian arti dari pajak itu sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai pajak, jadi adalah suatu pengertian bahwa pajak ini merupakan suatu kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan yang bisa bersifat memaksa yang diberikan ke negara. Nah, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi kembali lagi apa yang telah disampaikan kemarin waktu Pak Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo menyampaikan mengenai bagaimana memaknai kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Kenaikan yang 1% inilah yang nantinya menjadi kontribusi dari para wajib pajak, para masyarakat seluruh Indonesia, yang nantinya juga akan kembali kepada para wajib pajak, para masyarakat nanti menikmati dengan berbagai yang namanya kontribusi yang diberikan tadi kepada masyarakat. Nah, inilah pengertian dari pajak itu sendiri. Nah, yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi, bagaimana UMKM. Jadi UMKM itu tulang punggung perekonomian. Data yang berbicara di sini bahwa dari usaha mikro, kecil, dan menengah mendominasi perekonomian itu kita lihat dari jumlah unit usaha.
Jumlah unit usaha ini Bapak Ibu kita lihat bahwa hampir 98,8% dari total unit usaha yang ada. Sedangkan dari tenaga kerja 96,99% dari total tenaga kerja. Bayangkan agak sangat-sangat menjadi dominasi dalam hal perekonomian, dan PDB juga hampir sebesar 60%. Dalam hal resiliensi, artinya kemampuan dalam hal bertahan dalam suatu masa yang sulit, disampaikan tadi, masa pandemi di mana usaha yang lain, usaha besar mulai melambat, usaha mikro kecil ini boleh dikata sangat cukup stabil dalam pertumbuhan yang namanya produk domestik bruto. Nah, untuk memasuki yang namanya suatu sistem dalam hal yang namanya reformasi perpajakan, kita tahu bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia ini terbagi atas 3. Dari yang mulai yang namanya official assessment system, di mana semua sistemnya itu diserahkan yang namanya kepada otoritas perpajakan dalam hal penentuan pajak yang nanti akan dilakukan pembayaran oleh para wajib pajak. Nah, ini namanya tax officer, nantinya akan ditentukan berapa pajak yang akan dibayar oleh para wajib pajak. Nah, beralih ke yang namanya sudah yang dianut sekarang dari official assessment menjadi yang namanya self assessment, di mana kepercayaan diberikan kembali kepada para wajib pajak untuk yang namanya menghitung dan membayarkan dan melaporkan pajak yang menjadi kewajiban. Sedangkan sistem pemungutan yang terakhir adalah withholding tax. Withholding tax ini adalah bagaimana sistem pemungutan pajak ini diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain yaitu pemotong dan pemungut pajak. Nah, nantinya yang akan melakukan sistem pemungutan pajak. Nah, kita lihat di sini dari contoh yang bisa dilihat bahwa penetapannya apabila official assessment itu berdasarkan surat ketetapan pajak atau penentuan yang namanya pajak PBB terutang. Selanjutnya untuk self assessment, bagaimana menghitung dan membayar dan melaporkan melalui mekanisme apa? Melalui SPT PPh tahunan. Selanjutnya withholding tax, yaitu pemungutan atau pemotongan bagi pihak ketiga, yaitu melakukan yang namanya pemotongan PPh pasal 21 atas salary atau gaji karyawan, atau PPh pasal 23 terkait dengan jasa atau sewa terkait dengan penggunaan harta. Nah, inilah sistem perpajakan mulai dari bagaimana mulai melakukan mendaftar, terus selanjutnya melakukan penghitungan potensi pajak, selanjutnya membayar dan melaporkan. Inilah yang dianut dari sistem perpajak Indonesia, itu self assessment system. Kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 mengenai kriteria usaha kecil, mikro dan menengah. Nah, kita lihat di sini bahwa diatur di dalam PP 7 tahun 2021 bahwa untuk usaha mikro, untuk modal usaha sampai dengan 1 miliar itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Mungkin disampaikan Pak Oswald tadi adalah masih ketentuan yang lama yang 50 juta modal usahanya. Nah, ini sudah berubah menjadi modal usaha sampai dengan 1 miliar. Terus untuk usaha kecil, yaitu modal usaha sudah di kisaran 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan untuk usaha menengah, modal usahanya itu di kisaran 5 sampai 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Inilah kriteria-kriteria yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di PP 7, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kriteria-kriteria UMKM ini. Nah, masuk ke pemahaman mengenai PPh final PP 23 tahun 2018. Bahwa diatur di dalam PP 23 tahun 2018 mengenai pajak yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti dikaitkan dengan Undang-Undang HPP, disebutkan pula di situ batasan yang mengenai 500 juta dalam kurun waktu tertentu yang disebutkan di dalam pasal 7 bahwa dalam 1 tahun pajak. Nah, ini yang pemahaman kita bahwa ketentuan nanti diatur lebih lanjut bahwa melihat batasan 500 nanti adalah kurun waktunya itu 1 periode, 1 tahun pajak. Apabila melewati 1 tahun pajak lagi, maka dia kembali ke 0 lagi. Jadi istilahnya mulai dari 0 lagi untuk melihat batasan yang namanya 500 juta untuk tahapan tahun berikutnya.
Selanjutnya, masuk ke objek pajak. Objek pajak untuk UMKM ini kita lihat bahwa objek-objek apa saja sih yang terkait dengan yang namanya usaha mikro kecil dan menengah. Mulai dari penghasilan dari usaha, mulai dari peredaran bruto omset setahun tidak melebihi 4,8, ataukah yang namanya omset di total dari seluruh gerai outlet baik pusat maupun cabang. Nah, inilah dari beberapa objek-objek yang diatur dalam UMKM. Nah, ada catatan di sini bahwa usaha antara lain ini adalah usaha dagang, industri dan jasa. Nah, jasa yang mungkin perlu penekanan di sini terkait dengan jasa yang tidak terkait dengan yang dikenakan PPh final itu dikecualikan lagi. Jadi ada yang jasa tertentu, yang jasa yang sudah dikenakan PPh final yang diatur di dalam aturan SE mengenai petunjuk pelaksanaan PP 23 ini diatur bahwa jasa yang telah dikenakan PPh final itu dikecualikan dari pengenaan PPh atas peredaran bruto tertentu. Nah, misalnya saja PPh terkait dengan jasa konstruksi misalnya. Jadi apabila pelaku usaha UMKM melakukan yang namanya jasa konstruksi, pengenaannya terkait dengan aspek perpajakan PPh jasa konstruksi, bukan dikaitkan dengan aspek PPh pasal UMKM yang tarif 0,5% dari PP 23. Nah, seperti misalnya usaha apa yang dihasilkan itu, misalnya toko, kios, los, kolontong, pakaian elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, salon, dan usaha lain. Jadi ini aspek-aspek usaha kecil, mikro, dan menengah ini yang terangkum dalam suatu yang namanya penghasilan yang diperoleh dari pelaku usaha UMKM. Nah, inilah dari objek-objek pajak yang diuraikan tadi. Selanjutnya, bahwa PP 23 menganut yang namanya tarif yang berubah dari tarif sebelumnya 1% menjadi tarif 0,5% dari penghasilan bruto dan per bulan dan bersifat final. Nah, mungkin dari yang namanya insentif kemarin ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh penyetoran oleh wajib pajak karena wajib pajak dibebaskan terkait penyetoran yang namanya PPh 0,5% ini. Kembali ke aturan PP 23 yang disampaikan oleh Pak Sahata tadi mengenai jangka waktu penggunaan tarif ini, bahwa wajib pajak yang disampaikan di sini kriterianya yang masih bisa menggunakan itu untuk sampai saat ini adalah wajib pajak orang pribadi kurun waktu 7 tahun sejak tahun pajak 2018 sampai dengan 2014 ya. Nah, wajib pajak koperasi juga, wajib pajak koperasi ini sudah 4 tahun, nantinya di tahun SPT 2021 ini masih memungkinkan. Nanti tahun 2022 SPT-nya sudah kembali ke penghitungan PPh bersifat umum. Sedangkan wajib pajak badan berbentuk PT dari 3 tahun, terakhir di tahun SPT 2020. Nah, untuk tahun 2018 itu dihitung 1 tahun, kecuali wajib pajak baru dihitung sejak wajib pajak terdaftar. Nah, itu setelah berlakunya PP 23 ini. Nah, inilah kriteria-kriteria mengenai jangka waktu penggunaan tarif bagi subjek-subjek wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak dikenai PP 23 ini, kita lihat bahwa WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Jadi wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP pada tahun pajak dan tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif yang namanya pasal 17, tidak boleh lagi menggunakan yang tarif UMKM. Terus WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 Undang-Undang PPh. Nah, ini yang ada namanya penghitungan yang dari penghasilan neto laba dikalikan dengan yang namanya tarif 50% untuk yang namanya omset di bawah 4,8 itu didapat pengurangan fasilitas 50%. Atau PP 94 tahun 2010 terkait dengan penghitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang diberikan di PP 94 yang berubah di PP 45 tahun 2019. Selanjutnya bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini adalah usaha yang dari luar negeri membuka usaha di Indonesia dan dengan status bentuk usaha tetap. Nah, jadi tidak bisa dikenakan terkait dengan pengenaan PP 23. Sedangkan yang keempat, SAFE atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Inilah WP yang tidak dikecualikan dari pengenaan PP 23 tahun 2018. Untuk cara hitungnya, kita lihat bahwa cara hitung penentuan omset
untuk dikenakan yang namanya tarif PPh PP 23 tahun 2018 ini, bahwa contohnya di sini bahwa di mana simulasinya Tuan A ini di tahun 2019 ada memiliki 3 gerai di pasar A, di pasar B, dan di pasar C. Dan dia mengakumulasikan total dari 3 gerai ini dengan total omsetnya itu di bawah 4,8 dengan totalnya 4,5 miliar. Nah, tarif maka Tuan A ini akan dikenai PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari total keseluruhan gerai ketiga gerai ini, maka tarif PPh yang disetorkan dari ketiga gerai tadi totalnya adalah 22.500.000. Nah, inilah contoh dari penentuan peredaran bruto. Selanjutnya contoh kedua, kita masuk bahwa di mana PTA terdaftar pada Agustus 2018, bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA. Nah, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5%, maka penghasilan bruto Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Namun jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP, ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP, atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai dengan ketentuan umum. Jadi ada mekanisme pilihan yang dilakukan oleh contoh kedua ini oleh PTA tadi. Selanjutnya, mengenai mekanisme pemotongan Bapak Ibu sekalian. Ini pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, biasanya kan wajib pajak UMKM bertransaksi kepada yang namanya bendahara instansi pemerintah. Nah, tekanan pemerintah ini nantinya berkewajiban nantinya melakukan yang namanya pemotongan atau pemungutan terkait dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pelaku usaha UMKM. Dengan syaratnya apa? Bahwa perusahaan CV ini harus mengajukan yang namanya permintaan surat keterangan. Surat keterangan untuk diberikan terkait dengan kriteria selaku pelaku usaha UMKM. Nah, nanti WP tersebut apabila telah menerima yang namanya surat keterangan ini, nanti akan memberikan ke instansi rekanan pemerintah. Nanti akan memberikan surat keterangan tersebut. Nah, pada saat transaksi, ini contoh adalah penyerahan barang. Penyerahan barang ini transaksi terkait dengan PPh pasal 22, terkait dengan penjualan barang. Nah, CPA ini menyerahkan barang. Nah, nanti instansi pemerintah ini akan melakukan pemotongan kalau sesuai dengan tarif umum adalah 1,5% untuk PPh pasal 22. Namun dalam hal ini, karena wajib pajak memiliki kriteria selaku pelaku surat keterangan selaku PP 23 usaha UMKM, maka instansi pemerintah ini akan melakukan pemotongan tarif 0,5% sesuai dengan tarif PP 23 tahun 2018. Nah, contoh transaksi 20 juta maka 0,5% dikali 20 juta maka 100 juta rupiah. Nah, ada mungkin muncul nanti pertanyaan. Ada beberapa hal yang disampaikan mungkin sebagai contoh bahwa jika bagaimana wajib pajak di tahun 2022 ini omsetnya masih di bawah 500 juta. Nah, dia bertransaksi dengan pemerintah, contoh. Nah, maka kewajiban, yang namanya kewajiban pemotongan pemungutan oleh instansi pemerintah itu tetap jalan. Instansi pemerintah tetap akan melakukan mekanisme yang namanya pemotongan pemungutan PPh terkait dengan transaksi yang ada. Nah, nanti walaupun omset di bawah 500 juta, tetap dilakukan yang namanya pemotongan atau pemungutan oleh instansi pemerintah. Nah, nanti pada tahapan selanjutnya di akhir tahun diakumulasi apabila ada omsetnya sudah masih di bawah 500, artinya nilai tersebut seharusnya menjadi kewajiban PPh yang seharusnya tidak terutang. Nah, maka dari itu atas PPh yang tidak terutang ini nanti akan dimintakan kembali atau dimohon kembali oleh wajib pajak untuk melakukan atas namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu mekanismenya yang sementara ini kita sampaikan bahwa hal seperti itu yang dimungkinkan terkait dengan bagaimana pengenaan terkait dengan transaksi pelaku usaha UMKM yang bertransaksi dengan instansi pemerintah. Ini contoh di bawah mengenai format suket. Nanti kita lihat di slide selanjutnya bahwa inilah contoh format suket surat keterangan
sebagai syarat bahwa dalam hal penunjukan sebagai yang namanya memenuhi kriteria sebagai wajib pajak PP 23. Untuk kode akunnya, nanti instansi pemerintah melakukan pemotongan yang namanya dan melakukan penyetoran dengan kode akun 411128423 menggunakan NPWP rekanan. Jadi NPWP rekanan yang di wajib pajak yang bersangkutan, terus nantinya bukti fotonya itu bukti penerimaan negara SSP. Ini yang terus paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini karena mekanisme pemungutan PPh pasal 22 yang beralih ke PP 23, maka mekanismenya menggunakan NPWP rekanan. Jadi ini yang terkait dengan pemungutan PPh yang terkait dengan usaha UMKM. Untuk cara bayar, kita masuk ke tahap selanjutnya, bahwa wajib pajak nanti akan melakukan pembayaran terkait dengan usaha UMKM ini dengan menggunakan yang namanya kode billing. Dulu setorannya mengenai mekanismenya melalui yang namanya surat setoran pajak. Nah, kode akunnya itu 4111128 dengan kode jenis setorannya 420. Berbeda dengan metode pemungutan atau pemotongan tadi, yaitu 423. Nah, itu yang membedakan terkait dengan kode jenis setoran. Untuk cara pembuatannya, nanti Bapak Ibu bisa lihat melalui mekanisme dari di mana saja, bisa melalui bank, kantor pos, atau ATM, call center. Ada juga di sini yang diatur mengenai M-Pajak. Nah, M-Pajak ini adalah aplikasi yang yang bisa dalam genggaman dengan melalui HP, bisa diunduh melalui Play Store atau App Store, nantinya bisa melakukan yang namanya unduhan, dan nantinya bisa diregister melalui yang namanya akun DJP online para wajib pajak. Ini M-Pajak ini memudahkan dalam hal pencatatan. Misalnya untuk pelaku usaha UMKM di situ diberikan menu atau fasilitas mengenai pengisian yang namanya pencatatan usaha, penghasilan usaha dari setiap bulannya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak pelaku usaha UMKM. Ini sangat bagus sekali, sangat praktis dalam hal pencatatan. Pencatatan sederhana, jadi tidak perlu lagi memerlukan yang namanya pembuatan yang catatan, tapi bisa langsung diinput di aplikasi M-Pajak ini. Cara lapor, ini contoh mengenai SPT tahunan 1770 di bagian nomor poin 16 untuk bagaimana diisi mengenai penghasilan bruto dari penghasilan lain dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, nanti untuk kolom PPh terutanya diisi untuk PPh 0,5%-nya. Untuk cara lapornya, mekanismenya kembali lagi wajib pajak melalui djponline.pajak.go.id, mekanismenya melalui e-filing maupun e-form. Bisa mulai mobile phone juga boleh, atau PC notebooknya juga bisa dilihat di sini. Nah, cara pelaporan untuk SPT 1770 melalui e-filing atau e-form. Nah, kita masuk melalui berdasarkan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini mengacunya ke ruang lingkup yang namanya pajak penghasilan. Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 83 berubah di dalam yang namanya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Nah, di sini kita lihat apa yang dirangkum mengenai Undang-Undang HPP ini, mulai dari tarif OP, yaitu bracket dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan, penambahan 1 lapisan 35% untuk penghasilan neto di atas 5 miliar. Terus tarif PPh badannya bagaimana? Yaitu tarifnya dipertahankan di angka 22%. Tadinya diturunkan 20, tapi dipertahankan di 22%. Terus untuk batas peredaran bruto diberikan tambahan, ada lapisan ambang batas bawah atau yang namanya di bawah 500 juta itu tidak akan dikenai yang namanya PPh. Terus juga mengenai pajak atas natura, mengenai ketentuan ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 4 mengenai Undang-Undang PPh. Nah, ini sekilas gambaran mengenai pajak atas natura yang nantinya tadinya non-objek menjadi objek pajak, namun dikeluarkan lagi menjadi menjadi objek, namun diberikan fasilitas menjadi bukan objek pajak jika hal-hal terkait dengan misalnya penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Terus natura di daerah tertentu misalnya, terus natura karena keharusan pekerjaan, dan natura berasal dari APBN, APBD. Dan natura dengan jenis dan batasan tertentu. Ini yang bukan merupakan objek terkait dengan tadinya natura ini dari non-objek menjadi objek pajak, namun diberikan pengecualian jika menyangkut merangkum dari kelima hal tersebut. Nah, untuk lapisan bracket, saya mengulang kembali bahwa ada hal dari nilai ini yang menjadi perhatian, bahwa batasan
pengenaan pengenaan bracket ini akhirnya menurunkan yang namanya PPh terutang dari wajib pajak jika penghasilannya di bawah 5 miliar ke bawah. Nah, mungkin yang akan lebih berdampak adalah penghasilan di atas 5 miliar. Nah, itu yang akan menjadi beban tambahan bagi WP. Jadi dari asas sisi keadilan, penghasilan yang semakin besar akan dikenakan pajak yang lebih besar lagi. Makanya dari itu hal ini akan berdampak bagi penerima penghasilan yang lebih besar lagi. Untuk ilustrasi, Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh yang saya sebutkan bahwa terjadi penurunan perbandingan antara Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP, di mana di sini jika kita lihat lapisan penghasilan di orang pribadi ini, dari tadinya di lapisan-lapisan ini kita lihat turun. Nah, inilah yang jadi perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar. Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali. Data dari SPT tahun 2019 dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT, hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak. Jadi sangat rendah, sampai 50% ini yang membayar pajak. Terus masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Nah, inilah mungkin dari batasan bracket ini memberikan rasa keadilan dari wajib pajak dari sisi membantu setidaknya keringanan dalam hal beban PPh terutang. Selanjutnya untuk PTKP per tahun tidak mengalami perubahan berdasarkan di tahun 2016 PTKP sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Nah, inilah untuk PTKP yang bahwa untuk diri sendiri adalah 54 juta, tambahan untuk WPKW 4,5 juta. Untuk tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilannya digabung dengan suami adalah 54 juta. Sedangkan untuk tambahan dari anggota keluarga saudara atau keluarga semendah, maka dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan paling banyak 3 orang. Nah, inilah PTKP yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016. Untuk tarif PPh badan yang saya sebutkan, sejak tahun 2022 sudah efektif menggunakan tarif 22%. Ini tarif yang sangat rendah dibandingkan yang namanya dari berbagai negara. Indonesia masih tarif di bawah kisaran rata-rata yang tertinggi di luar negeri. Nah, kita masuk di ilustrasi mengenai batasan peredaran bruto yang diungkap di dalam pasal 7 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di ruang lingkup PPh, di mana bahwa bagaimana sih penghitungan batasan akan tidak dikenakan pajak dari omset 500 juta. Nah, kita lihat di sini. Di sini diilustrasikan bahwa Tuan A ini adalah pengusaha kopi. Nah, dia memiliki omset rata-rata per bulan itu 100 juta. Nah, peredaran bruto kumulatifnya kita lihat bahwa mulai sejak Januari, Februari, sampai dengan Mei masih dengan 500 juta. Nah, masuk pada bulan Juni, dia sudah melewati yang 500 juta. Sudah masuk di omset 600 juta. Maka dari itu, atas batasan yang namanya, jika menganut yang namanya sebelum aturan Undang-Undang HPP, di sini masih yang namanya rutin melakukan penyetoran 0,5%. Namun di awal tahun Januari sampai dengan Mei 2022, wajib pajak dianggap omsetnya adalah 0 karena masih di bawah batasan 500 juta. Sampai dengan bulan kelima, bulan Mei, wajib pajak tidak melakukan yang namanya penyetoran. Nah, disinilah kalau kita lihat, sampai dengan akhir Desember, yang dikalkulasi untuk peredaran bruto usaha wajib pajak jika dengan kisaran rata-rata omset 100 juta, maka total omsetnya kisaran untuk Undang-Undang HPP ini yang dihitung untuk PP 23-nya adalah hanya sebesar 700 juta. Jadi totalnya dengan nilainya 3,5 juta. Jadi ada yang namanya nilai yang diberikan kepada wajib pajak bahwa tidak melakukan penyetoran sebesar 2,5 juta tadi ini. Ini yang menguntungkan dari selisih. Inilah gambaran bagaimana contoh terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang HPP. Ilustrasi mengenai penghitungan sampai kapan batasan omset itu telah terlampaui, maka sejak itulah wajib pajak melakukan yang namanya penyetoran.
Apabila melewati yang namanya tahun pajak 2022 masuk ke 2023, itu kembali lagi dari argonya nol lagi untuk melihat omsetnya lagi sampai terpenuhi yang namanya batasan 500 juta tadi. Nah, inilah ilustrasi mengenai penghitungan terkait dengan Undang-Undang HPP. Ini yang saya sampaikan mengenai diatur di dalam pasal 7 bahwa batasannya adalah peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun. Nah, untuk kriteria wajib pajak yang tidak menggunakan tarif khusus ini kita lihat ada beberapa. Jadi terkait dengan pekerjaan bebas. Nah, ini yang tidak dapat menggunakan PP 23. Apa itu? Misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris. Terus apalagi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama dan penari. Terus apalagi olahraga, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. Terus pengarang, peneliti dan penerjemah. Terus ada apa lagi di sini, agen iklan, terus pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang. Nah, inilah kriteria yang tidak dapat menggunakan yang namanya tarif khusus. Nah, di samping itu pula wajib pajak juga dapat memilih. Jadi ada pilihan juga wajib pajak. Misalnya WP-nya ini masih klasifikasi UMKM, omsetnya sampai 4,8, di bawah 4,8. Nah, dia bisa menggunakan yang namanya memilih menggunakan tarif pajak yang berlaku umum sesuai pasal 17. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa nantinya mengajukan yang namanya permohonan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk yang menggunakan tarif pajak yang berlaku umum. Nah, ini jenis-jenis pajak tambahan mengenai jenis-jenis pajak lain yang dapat dipotong atau dipungut disetor dilapor oleh pelaku usaha UMKM. Nah, kita masuk ke contoh mengenai jenis pajak PPh pasal 21. Nah, ini untuk jenis pajak PPh pasal 21 jika pelaku usaha UMKM memiliki yang namanya karyawan. Nah, nanti terhadap karyawan tadi dilakukan pemotongan jika melewati batasan yang namanya penghasilan tidak kena pajak tadi. Nah, tarif umumnya itu yaitu tarif progresif, tarif pasal 17. Nah, inilah terkait dengan PPh pasal 21 apabila pelaku usaha UMKM memiliki yang namanya tenaga kerja, karyawan, mempekerjakan orang untuk di usahanya, nanti melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini mekanismenya misalnya di sini menggunakan yang namanya instansi pemerintah. Ini contoh umum dari PPh pasal 21 yang biasanya dilakukan pemotongan oleh pemberi, dalam hal ini instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah, dilakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa. Nah, misalnya sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, di sini tarifnya adalah mekanismenya PPh final 10%. Nah, di sini dasar pengenaannya DPP dikali tarif. Nah, ini contohnya kode akun pajak 41128 dan 4 kode izin setoran 403. Nah, ini contoh apabila instansi pemerintah yang melakukan persewaan, nantinya dia akan menggunakan pemotong bendahara instansi pemerintah. Ini yang terkait dengan jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa. Selanjutnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas jual tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ini terkait dengan PPh final dengan tarif yang tadinya 5% menjadi 2,5%. Kalau untuk yang namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tarifnya 0%. Nah, ini contoh terkait dengan cara hitungnya yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarifnya atau DPP-nya total tagihan tidak termasuk PPN. Nah, ini kode akun pajaknya 41128 402. Ini sedikit gambaran saja tambahan-tambahan mengenai jenis-jenis pajak apa saja yang bisa terkait dengan pelaku-pelaku usaha yang dimungkinkan di luar dari skup yang namanya PP 23 tadi. Nah, ini juga terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Nah, yang tadi mulai dari pelaksana dan perencana atau pengawas konstruksi yang memiliki yang namanya kualifikasi yang diatur dalam LPJK yang memiliki sertifikat dari
dari LPJK. Kualifikasi untuk jasa konstruksi ini kita lihat pelaksana konstruksi itu di kisaran 2% untuk kualifikasi kecil, untuk 3% adalah kualifikasi usaha menengah dan besar. Sedangkan untuk kualifikasi atau non kualifikasi itu adalah tidak memiliki kualifikasi sebesar 4%. Nah, ini terkait dengan pelaksana konstruksi. Nantinya cara hitungnya seperti biasa terkait dengan DPP dikali tarifnya. 4.118, 409 untuk kode akun dan kode jenis setoran pajak. Nah, bagaimana dengan untuk yang namanya perencana dan pengawas konstruksi? Nah, untuk perencana dan pengawas konstruksi di sini kita lihat bahwa memiliki juga yang namanya sertifikat dari LPJK, jadi mengenai kualifikasi. Nah, standarnya itu dengan tarif di kisaran 4% jika memiliki kualifikasi usaha dan 6% jika tidak memiliki kualifikasi usaha. Cara hitungnya itu sama terkait dengan tarifnya, nanti dikali dengan dasar pengenaan pajaknya. Untuk akun pajaknya sama dengan pelaksana konstruksi, perencana dan pengawas konstruksi menggunakan kode akun yang sama, 4.118 dan 409. Tambahan lagi terkait dengan pajak objek lain, ini yang saya sedikit tambahkan mengenai pajak-pajak apa saja. Nanti teman-teman bisa lihat, para Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas objek-objek lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, nanti bisa baca di ketentuan-ketentuan yang telah ada. Nah, kita masuk ke insentif. Nah, gambaran terakhir sebelum menutup materi ini bahwa pemerintah sejak pandemi berlaku ini telah mengeluarkan hampir kurang lebih 7 aturan mengenai PMK. PMK 23, 44, 86, 110, PMK 9, 82, dan 149. Semuanya sama terkait dengan pengenaan yang terkait pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Terkhusus juga untuk pelaku usaha UMKM. Namun di tahun 2022 ini tidak ada lagi pengenaan insentif kepada pelaku usaha UMKM karena mungkin telah adanya batasan ambang batas atau threshold 500 juta itu, maka untuk insentif tidak diberikan lagi. Nah, ini terkait dengan uraian bahwa pemberlakuan ini berdasarkan klasifikasi usaha, dan khusus untuk WPPP 23 dia terkhusus yang tidak melakukan penyetoran PP 23 terkait dengan kondisi pandemi kemarin. Nah, ini mulai dari Januari-Juni 2021 yang perubahan di tahun 2021, yang di 2020 juga telah ada dari Maret 2020 sampai dengan Desember 2021. Untuk penerima insentif PP 23 ini nantinya berkewajiban yang sebelumnya di tahun 2021, gambaran sedikit menjadi bercerita sedikit mengenai kejadian di tahun 2020 dan 2021 bahwa pelaku usaha UMKM tidak melakukan yang namanya penyetoran PP 23, tapi dia melakukan yang namanya penyampaian laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Nah, ini PPh final ini sejak masa pandemi, mulai dari masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2021. Ini yang dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha UMKM di masa pandemi kemarin. Selanjutnya, transaksi ini terkait dengan pemotongan-pemungutan yang setelah saya sampaikan tadi, wajib pajak menyampaikan yang namanya surat keterangan untuk PP 23 yang tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan tarif PPh yang biasa, yang umum, namun dikembalikan dengan penggunaan tarif khusus yang PP 0,5% tadi. Dan atas yang namanya pemungutan tadi, maka pelaporan yang namanya tidak akan dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi nanti ditempelkan di situ dicap bahwa PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor yang telah ada di PMK sebelumnya. Yang terakhir adalah PMK 149 tahun 2021. Nah, ini laporan realisasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pelaku usaha UMKM mungkin sudah ada yang pernah melaksanakan hal seperti ini. Jadi saya cuma sedikit gambaran bagaimana mekanisme yang ada di bahwa pemerintah hadir dalam hal ini memberikan keberpihakan kepada para pelaku-pelaku usaha di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, bagaimana mendorong ekonomi dan kesehatan ini seiring sejalan. Tanpa satu yang
mengalami yang namanya gangguan, maka tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu pemerintah terus berpihak bagaimana membantu masyarakat, khususnya pemulihan ekonomi nasional, percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan pemberian stimulus atau insentif yang diberikan. Nah, ini contoh pelaporan. Nah, terakhir bahwa pelaku usaha, gambaran bahwa pelaku usaha UMKM, di mana para pembayar PP 23 ini telah berkontribusi besar terhadap yang namanya pembangunan desa. Bagaimana terwujudnya saluran pembiayaan kepada pembangunan desa dari pembayaran pajak PP 23 ini hampir sebesar 72 triliun untuk yang membiayai yang namanya terwujudnya pembangunan desa melalui dana desa. Nah, inilah gambaran bahwa betapa Bapak Ibu sekalian peserta pelaku usaha UMKM berkontribusi berlebih dalam mewujudkan yang namanya pemerataan pembangunan khususnya di pembangunan desa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya menutup untuk acara ini, materi ini, mohon dibantu lagi Bapak Ibu sekalian. Ada sedikit pertanyaan mengenai setelah penyampaian materi ini adalah evaluasi sedikit mengenai bagaimana pemahaman setelah mengikuti materi yang telah saya sampaikan tadi. Kiranya Bapak Ibu bisa berkenan untuk membantu untuk men-scan barcode yang atau mengetik laman bit.ly pos Halo Pajak. Nanti ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu bisa nanti kami akan memberikan sedikit cindera mata. Jadi kami menginformasikan. Jadi kami nanti akan melist siapa yang menjawab, mengisi pre dan post testnya nanti kami akan kirimkan souvenir yang menarik. Itu untuk wujud terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang telah berkenan bagaimana mengikuti penyampaian sosialisasi materi ini dengan baik dan mengisi juga pre-test dan post-test yang ada. Nah, mohon diisi lengkap data identitas nama, identitas alamat email. Nanti kami akan melihat dan mengkonfirmasi jika pertanyaan yang Bapak Ibu telah jawab, nanti kita list data yang mana yang layak untuk mendapatkan souvenir yang menarik dari kami. Nanti kami akan kirimkan sesuai dengan alamat yang tertera yang Bapak Ibu cantumkan di pengisian identitas di pre dan post test tadi. Baik Bapak Ibu, saya memberikan waktu 1-2 menit lagi. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mengisi layanan yang terakhir post test supaya bisa sedikit menambah pemahaman dan setidaknya nanti kami akan memberikan sedikit souvenir yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mengenai pemaparan materi UMKM ini bisa diterima dengan baik dan semoga bisa setelah acara ini mungkin ada pertanyaan atau sesi diskusi, kita buka ruang untuk bisa saling bertukar pikiran mengenai aspek perpajakan ataupun dari yang di materi disampaikan oleh Pak Oswald tadi mengenai akuntansi dari sisi akuntansi dari SAK EMKM atau SAK etap. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana penyelesaian ada atau kendala-kendala atau masalah-masalah apa yang dihadapi bagi peserta pelaku usaha UMKM. Baik Ya, Bapak Ibu, baik. mungkin terima kasih. Saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Wistan. Terima kasih Pak Wistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dasa ya yang sudah menyampaikan materi mengenai perpajakan untuk UMKM yang cukup lengkap. Kami berharap Bapak Ibu peserta webinar bisa menangkap semua yang disampaikan karena memang cukup komprehensif ya.